I love you-nya atau nembaknya di Tanah Lot ujung-ujungnya pasti putus, berkaitan dengan putusnya pura yang semuanya itu dengan daratan terpisah ke tengah. Jadi jangankan istilahnya Bapak Ibu selama di Tanah Lot jangan mengucapkan jatuh cinta atau nembaknya di Tanah Lot. Cari di lokasi wisata yang lain seperti di Bedugul, di Penglipuran atau di Pandawa atau di mana saja ya. Jangan sekali-sekali mengucapkan I love you atau nembaknya di Tanah Lot. Ujung-ujungnya pasti putus. Kan ada itu apa? Setiap di pantai selatan tidak boleh pakai kostum apa Bapak Ibu? Hijau kan itu ya. Kalau Tanah Lot nggak ada kostum merah hijau boleh silakan warni-warni. Jadi pantangannya cuma satu itu, nggak boleh mengucapkan jatuh cinta atau I love you. Kalau sudah suami istri semakin mesra, ada apa-apa baru kenalan. Kalau sudah suami istri kan sudah sah, tidak masalah itu. Jadi maksudnya yang masih baru kenal atau sudah dari awal berangkat itu sudah ada chemistry, terus nyuncap I love you-nya di sana pasti putus. Berkaitan dengan putusnya pura yang di Tanah Lot itu terpisah ke tengah laut. Lagi itu ya diatur aja dah, yang jelas itu aja pantangannya. Terus dia dilarang mengambil apapun yang ada di Tanah Lot. Apa itu? Contoh pasir, kerikil, bunga, kerang tidak boleh ya. Misalkan misalkan dapat ada cincin ini terus diambil tidak boleh ya. Jadi usahakan jangan mengambil apapun benda yang ada terdapat di Tanah Lot. Jadi tidak boleh. Karena kemarin itu ada yang dari mana Rombongan Jawa Barat itu ngambil apa namanya pasirnya. Ternyata apa yang terjadi? Bisa disegarkan. Itu percaya tidak percaya itu. Nah, jadi inilah fungsinya kami tour guide menerangkan selain menyambut panjenengan selaku wisatawan atau tamu, kami ya di bawah Dinas Pariwisata Daerah juga apa namanya menyambut panjenengan ya sebagai tuan rumah, mengantarkan, melayani, bertanggung jawab selama 3 hari ini pada saat perjalanan selama di Pulau Bali. Itu sudah selesai, tidak apa-apa. Jadi makanya kami infokan mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Itu apa tadi? Keistimewaan Tanah Lot itu apa? Yang pertama, puranya yang terindah yang ada di Pulau Bali. Kata-kata terindah berarti pura yang lain lewat. Maksudnya bukan jelek ya, lewat. Jadi terindah pura di Bali itu hanya Tanah Lot yang pertama ya. Kalau terbesar itu di sana di Karangasem namanya Pura Besaki. Besaki itu berasal dari kata Basuki. Jadi kalau terbesar Pura Besaki, terindah di Bali semuanya itu yang terindah ada di sini di Tanah Lot yang akan kita kunjungi ya. Sehingga ada slogan belum ke Bali namanya kalau tidak berkunjung ke Tanah Lot. Sudahkah panjenengan ke Bali? Sudah sering 2 kali kadang setahun. Sudah ke Tanah Lot? Belum, berarti belum ke Bali namanya. Jadi pura ini sehingga dipakai apa namanya ikon atau maskot kebanggaan pariwisata di Bali. Jadi keindahannya yaitu ketika panjenengan melihat kalau misalkan gelombangnya surut, panjenengan semua bisa melihat dan mendekat ke pura tersebut. Tapi kalau pasang gelombangnya hanya bisa ke tebing ke sebelah kiri. Jadi foto dengan background Tanah Lot tapi di ujung tebing yang paling tinggi sebelah kiri. Nah, itu Bapak Ibu. Dan yang kedua yaitu ada air suci. Jadi di pura tersebut di antara payung kuning sama putih itu ada air suci, mata air. Air ini disucikan oleh masyarakat Hindu di Bali. Kalau kita menyebutnya dengan air awet muda atau air barokah. Walaupun sering tergenangi oleh pasangnya gelombang laut di Tanah Lot, air tersebut tetap rasanya tawar. Inilah aneh tapi nyata. Sehingga jangan boleh mengisi botol kosong dengan air yang ada di Tanah Lot ya. Atau langsung meminumnya kalau tidak bawa botol boleh ya. Ya, air suci atau air barokah atau air awet muda ya. Yang terakhir di depan pura Tanah Lot itu ada goa. Nah di dalam goa itu ada ular suci. Ular tersebut berwarna hitam putih, poleng kata orang Bali. Kalau Jawa apa? Uling ya, hitam putih. Jadi ukurannya segini, sebesar ibu jari, sepanjang setengah meter, berekor pipih. Ekornya itu mirip ikan, Bapak Ibu, seperti ekornya ikan, berwarna hitam putih, berekor pipih. Yang konon kata para ilmuwan menyatakan ular tersebut 3 kali
lipat lebih dahsyat atau lebih berbahaya dari king cobra atau raja ular. Ya. Tapi ular yang ada di tanah laut itu jenengan pegang-pegang, elus-elus, raba-raba akan menggigit. Karena sejatinya adalah selendang dari pertapa dan yang nyata. Jadi jangan bilang pegang elus, ular ini bagus ikan ini. Jadi biasa disuruh sanakan berdoa, bu, tidak apa-apa. Ini ular ajaib gitu ya. Asal jangan dibecek-becek aja. Nah, itu tidak apa-apa ya. Dan bagi yang datang bulan, tidak usah pegang ya. Boleh lihat, boleh syuting, boleh foto, tapi nggak boleh pegang. Ya. Bagi yang datang bu, ya nih kalau datang bintang nggak apa-apa. Ya, pegang elus apa-apa. Biasanya ada yang jaga, itu bukan pawang Bapak Ibu, tapi namanya pecalang. Pecalang itu apa? Peguyuban saling lantang. Jadi yang jawara, yang jago-jago itu setiap desa adat itu mesti dipasrahkan untuk menjaga lingkungan keamanan desa yang ada di lokasi yang ada di Pulau Bali. Jadi ada desa adat yang memberikan wewenang kepada petugas keamanan namanya pecalang. Jadi biasanya pecalang itu bawa kotak, namanya kota amal. Kalau kita amal jariah gitu ya. Kalau bahasa Indonesianya kota amal. Kalau bahasa Balinya dana punia. Ya, kalau bahasa Inggrisnya donation. Kalau bahasa pariwisatanya kata Mas Rahmat travel kita susu tante. Tapi jangan ngeres dulu, itu adalah singkatan sumbangan sukarela tanpa tekanan. Ya. Jadi disingkat susu tante. Kasih 2.000, 5.000 ya seikhlasnya maksudnya. Ya termasuk yang ngambil air itu. Jadi seikhlasnya nyumbang. Ada semacam kotak itu disediakan oleh pecalang yang ada di Kuantan. Nah semisal dikasih bunga, terus dahinya dikasih beras yang sudah direndam semalam, nggak apa-apa, itu bukan dihindukan, bukan ya. Karena kemarin kan ada yang fanatik sebenarnya, itu gimana beli hukumnya? Nggak apa-apa, itu untuk siapa saja. Jadi istilahnya perlakuan pengelola ya tanah laut kepada setiap wisatawan tanpa memandang agama, tanpa memandang asal mereka. Ini adalah penghormatan dari pengelola kepada setiap wisatawan yang datang, gitu ya. Jadi dikasih kembang satu sama beberapa biji beras yang sudah direndam semalam, itu nempel dengan sini. Itu tidak apa-apa ya. Ini formalitas penghormatan kepada setiap wisatawan. Oke, ini kan Bapak Ibu terkait dengan ini semua tanah laut sudah punya, dikelola oleh tanah laut. Ini ada kebun, sawah ini ya. Ini tanah laut sudah punya Bapak Ibu ya. Jadi walaupun para investor yang punya duit banyak ngerayu pemerintah pengelola, oh ya dibangun hotel, dibangun kafe, restoran, nggak usah. Nah, ini untuk menjaga keaslian daripada lokasi wisata tanah laut. Sudah cukup bangunan yang ada saja dipertahankan, jangan ada pembangunan lagi yang baru. Nah ini tanah lautnya di depan ini dah. Oh ya, selamat datang di tanah laut. Kanan, kita keluar sana. Biasanya kalau enggak pagi, sore mesti di sini yang ramai Bapak Ibu. Kalau siang nggak ramai. Kenapa? Panas. Ini kan pantai laut selatan Pulau Bali di sini. Jadi dilarang untuk mandi kecuali di kamar mandi. Kan ada wisatawan bertanya, boleh nggak mandi? Nggak boleh. Ya. Karena ini pantai laut selatan. Ya. Yang boleh dimandi itu seperti di Pandawa itu boleh mandi ya. Terus Pantai Sanur itu boleh mandi. Nah ini sudah nyampe ya. Monggo Bapak Ibu.